Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana? Kalian masih semangat kan belajarnya? Oke, harus tetap semangat ya anak soli soliha. Yang akan Ustazah jelaskan hari ini yaitu di tema 2H pada subtema 1 di pembelajaran 1 dan 2. Oleh karena itu kalian perhatikan baik-baik ya anak soli-soliha supaya kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak solih-soliha, yang pertama kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu. Nah, jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat 2 jarum jam. Nah, yang pertama itu jarum pendek. Jarum pendek berfungsi sebagai petunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar jam berikut. Jonas sarapan pagi pukul 6 pagi. Nah, jarum pendeknya itu menunjukkan ke angka 6. Sedangkan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi, itu dibaca dengan pukul 6. Nah, sekarang perhatikan lagi ya pada gambar jam berikut. Jonas makan siang pukul 1. Nah, jarum pendeknya itu menunjuk ke angka 1 dan sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Jadi dibaca pukul 1. Nah, sekarang coba perhatikan contoh jam lainnya ya anak solih-soliha. Nah, untuk contoh jam yang pertama itu jarum pendeknya menunjuk ke angka 7 dan jarum panjangnya itu menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 7. Lalu di contoh gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 11. Nah, selanjutnya di contoh berikutnya itu jamnya, jarum pendeknya itu menunjuk ke angka 2 dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Jadi dibaca pukul 2. Dan di gambar selanjutnya itu jarum pendeknya menunjuk angka 4 dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Jadi dibaca pukul 4. Oke, selanjutnya kita belajar tentang penggunaan huruf kapital ya anak solih-soliha. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Nah, berikut contoh kalimatnya. Yang pertama, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kata Tuhan Yang Maha Esa itu huruf depannya harus menggunakan huruf besar. Dan yang kedua, berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Nah, kata Tuhan itu harus diawali juga dengan menggunakan huruf besar. Lalu yang ketiga, selesai makan berdoalah kepada Tuhan. Nah, seperti tadi kata Tuhan diawali dengan huruf besar. Nah, berikutnya beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Yang pertama, Yang Maha Esa. Yang kedua, Yang Maha Penyayang. Yang ketiga, Yang Maha Pengasih. Yang keempat, Yang Maha Kuasa. Dan yang kelima, Yang Maha Besar. Nah, berikut merupakan contoh kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan. Nah, untuk yang pertama yaitu Yang Maha Esa. Nah, untuk contoh kalimatnya, sebelum beraktivitas berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, Yang Maha Kuasa. Nah, contoh kalimatnya yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menuntun keputusan yang kita ambil. Lalu yang ketiga,
yang Maha Besar. Nah, contoh kalimatnya yaitu kuasa Tuhan yang Maha Besar sungguh luar biasa. Lalu yang keempat, yang Maha Penyayang. Contoh kalimatnya yaitu ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Lalu yang terakhir, yang Maha Pengasih. Nah, contoh kalimatnya yaitu Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni kesalahan kita. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, adik-adik, dalam bacaan tersebut, Udin dan teman-temannya akan bermain. Tetapi halaman tempat mereka bermain sangat kotor. Maka halaman rumah Udin perlu dibersihkan sebelum mereka bermain. Kita lihat percakapan berikut. Amati halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Nah, ini dia percakapannya. Lihat adik-adik, dalam gambar tersebut, halaman rumah Udin sangat kotor. Terdapat banyak sekali batu, air yang menggenang, dan sampah-sampah. Nah, sebelum kalian bermain, kalian harus melihat area tempat kalian bermain. Apakah tempat bermain kalian bersih atau kotor? Jika kotor, kalian harus segera membersihkannya. Nah, kita baca dulu percakapan antara Udin dan Beni. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu, ucap Udin. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri, jawab Beni. Nah, adik-adik, di tempat bermain itu kita harus perhatikan kebersihannya. Di tempat bermain jangan sampai ada benda-benda yang bisa membahayakan diri kita. Contohnya batu atau kerikil. Jika kita tersandung batu atau kerikil, tentu kita bisa jatuh dan bisa terluka. Apalagi kalau ada air yang menggenang. Bisa saja kita terpeleset saat bermain. Jadi adik-adik saat bermain harus memperhatikan lingkungan atau tempat kalian bermain. Jika lingkungan tempat kalian bermain kotor, maka bersihkan terlebih dahulu. Perhatikan kembali Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-temannya itu berbeda agama loh adik-adik. Walaupun mereka berbeda agama, mereka selalu hidup rukun. Nah, mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Coba adik-adik, apakah adik-adik punya teman yang berbeda agama? Yang berbeda jenis kelamin? Yang berbeda suku, yang berbeda daerah asal, dan yang berbeda karakteristik tubuhnya. Ya, walaupun kalian berbeda-beda, tetapi kalian harus tetap menjaga kerukunan. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Permainan yang menunjukkan persatuan. Yang pertama, bermain gangsing bersama teman. Bermain ular naga,
bermain layang-layang, bermain sudamanda, bermain boneka, bermain basket, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah melakukan permainan bersama teman-temanmu? Pasti rasanya asik sekali. Ya, ini tadi adalah permainan yang bisa dilakukan dengan teman-temanmu yang menunjukkan persatuan. Sekarang coba kamu pilih satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Kamu bisa menceritakannya. Contohnya sebagai berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Ini adalah cerita Udin, Beni, dan teman-temannya. Masih ingatkah kamu penggunaan tentang huruf kapital atau huruf besar? Ya, penggunaan huruf kapital bisa digunakan dalam kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Lihat ada kata aku di awal kalimat. Ya, untuk di awal kalimat, huruf awalnya harus memakai huruf kapital. Lalu kita amati, di situ ada nama Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Di situ huruf awalnya memakai huruf kapital. Jadi, untuk penulisan nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Nama orang wajib diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ayo kita bermain menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Kamu bisa memotong kertas, lalu setiap kertas kamu tulis dengan setiap kata dan susun kata-kata itu menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ada gambar. Lalu ada kata-kata yang belum tersusun. Ada kata tong, udin, sampah, memegang. Kira-kira kata yang pertama apa ya adik-adik? Ya, kata yang pertama adalah udin. Lalu kata memegang. Lalu diikuti kata tong. Dan diikuti dengan kata sampah. Jadi kata-kata tersebut jika disusun dengan baik dan benar, Udin memegang tong sampah. Ingat ya, penggunaan huruf kapital pada nama orang dan awal kalimat. Kita lihat berikutnya. Coba adik-adik susun. Kira-kira kata-kata ini menjadi kalimat seperti apa ya? Ya, kata awalnya adalah Siti. Menyapu halaman rumah. Jika disusun dengan baik dan benar, Siti menyapu halaman rumah. Gambar yang ketiga. Kira-kira disusun bagaimana nih adik-adik? Iya, kata yang pertama adalah Edo. Kata yang kedua adalah mengumpulkan. Kata yang ketiga batu. Kata yang keempat dan kata yang terakhir kerikil.
Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Kita lihat gambar yang keempat. Kira-kira bagaimana ya menyusunnya? Yap, Lani mengumpulkan sampah. Jangan lupa menggunakan huruf kapital di awal kata nama orang. Gambar selanjutnya adik-adik, kira-kira disusunnya seperti apa ya? Meli memegang sapu lidi. Ya, Meli memegang sapu lidi. Oke, sekarang kalian kerjakan ya tugas-tugas pada halaman berikut. Demikian penyampaian materi dari Ustazah. Mohon maaf ya anak solih-solihah apabila ada kesalahan pada saat Ustazah menjelaskan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa kalian pahami semua ya. Dan kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak solih-solihah, tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan murojaah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.